Kenalkan, nama saya Rusdi Hasan. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 3 kelas B dengan NIM C2355201073. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat ERD menggunakan ERD Plus dan relasi antar tabel menggunakan DB Designer dari ERD yang sudah ditentukan oleh dosen saya. Ya, langsung saja kita buat ERD-nya. Di sini terdapat 6 entity dan entity yang pertama adalah langsung saja kita buat klik entity lalu kita drop di sini. Entity yang pertama adalah dokter admin. Di entity dokter admin ini ada 3 atribut. Kita buat dulu atribut pertama, atribut kedua, atribut ketiga. Kita rapikan sebentar. Atribut yang pertama adalah ID data. ID data. Nah, di sini ID data merupakan primary key. Jadi kita buat dulu tanda ini. Atribut yang untuk atribut yang kedua adalah ID admin. ID admin. ID admin ini merupakan foreign key dari dokter admin. Jadi kita pilih unique. Untuk atribut yang ketiga dari dokter admin adalah ID dokter. I- sorry, ID dokter. ID dokter ini juga merupakan foreign key dari entity dokter admin ini. Sengaja kita hubungkan, connect, klik. Selanjutnya hubungkan admin, ID admin dengan dokter admin. Yang ketiga, ID dokter dengan dokter admin. Kemudian untuk yang dokter admin hanya ada 3 atribut ya. Untuk entity selanjutnya, entity yang kedua, entity yang kedua adalah administrator. Di dalam entity administrator ini juga ada 3 atribut. Kita buat dulu 3 atribut. Satu, dua, tiga. Untuk atribut yang pertama itu adalah ID admin. Nah, dalam entity administrator, ID admin merupakan primary key-nya. Jadi kita beri tanda. Nah, untuk atribut yang kedua itu adalah nama admin. Nama admin. Untuk eh and apa? Sorry. Atribut yang ketiga adalah waktu jaga. Waktu jaga. Nah, di dalam entity yang kedua ini hanya ada 3 atribut dan salah satu atributnya itu adalah primary key. Untuk entity selanjutnya yaitu entity ketiga adalah daftar. Daftar. Jadi entity daftar ini dia juga memiliki 3 atribut. Kita buat dulu atributnya satu, dua, tiga. Oke. Atribut yang pertama
adalah ID daftar. ID daf- daftar. Nah, di sini di entity yang ketiga, ID daftar juga merupakan foreign key dari entity tersebut. Oke, untuk yang kedua, ID admin. ID admin. Nah, karena di entity yang ketiga, ID admin merupakan foreign key, jadi kita pilih di sini unique. Untuk atribut yang ketiga dari entity daftar adalah ID pasien. ID pasien. ID pasien di sini juga merupakan foreign key-nya ya. Jadi kita pilih unique. Ya, hanya ada tiga atribut di entity yang ketiga ini. Lanjut ke entity keempat. Kita drop di sini. Di entity keempat ini ada empat atribut. Kita buat dulu. Satu, dua, tiga, empat. Kita rapikan sebentar. Untuk entity yang keempat ini adalah pasien. Pasien. Nah, atribut pertama pada entity pasien adalah primary key, yaitu ID pasien. Kita lihat dulu. Untuk yang kedua, dia ada atribut nama pasien. Nama pasien. Untuk atribut selanjutnya, jenis kelamin. Jenis kelamin. Untuk atribut yang terakhir di entity keempat ini adalah alamat pasien. Alamat pasien. Ya, hanya ya ada empat ya di entity keempat ini. Lanjut kita entity kelima. Kita drop di sini. Untuk entity kelima ini ada empat, sorry, ada lima atribut. Kita buat dulu lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Untuk, bentar. Di sini entity-nya namanya adalah pasien dokter. Pasien underscore dokter. Nah, untuk atribut yang pertama, yang merupakan primary, yaitu primary-nya adalah ID. ID. Untuk atribut yang kedua, dia adalah foreign key, yaitu ID dokter. ID underscore dokter. Karena ini foreign key, jadi kita klik unique. Untuk yang ketiga adalah waktu jaga. Waktu jaga. Untuk yang keempat, ID pasien. ID pasien. ID pasien di sini juga merupakan ini ya, foreign key, jadi kita klik unique. Untuk yang kelima, sorry, resep. Resep. Ya, udah selesai. Jadi kita rapikan sebentar. Ini kita rapikan sebentar ya. Ya. Untuk entity yang terakhir yaitu entity keenam.
Kita drop di sini. Untuk entity yang keenam, dia memiliki 6 atribut. Kita buat dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Untuk, bentar kita rapikan dulu ya. Yang keempat di sini. Yang ini. Iya. Sebentar. Nah, untuk entity yang keenam, yaitu entity yang terakhir, adalah dokter. Di sini untuk atributnya ada nama dokter, nama dokter. Untuk atribut yang kedua, ID dokter, ID dokter. ID dokter di sini adalah primary key ya. Ini harusnya garis bawah underscore. Ini merupakan primary key. Untuk atribut selanjutnya, waktu jaga, waktu jaga. Untuk atribut yang selanjutnya, atribut keempat adalah nomor HP. Untuk atribut kelima, tanggal lahir. Tanggal underscore lahir. Untuk atribut yang terakhir, yaitu atribut keenam dari entity keenam, adalah alamat dokter. Alamat dokter. Ya, ada 6 ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan relasi dari setiap entity-entity yang ada ini. Yaitu kita connect dari admin ke administrator. Hubungannya adalah memberi data. Memberi data. Memberi data di sini hubungannya relasinya adalah many to one. Tapi karena di ERD ini terbalik, jadi kita balik. Harusnya many to one, jadi one to many. Karena terbalik ya sebenarnya tuh kalau kita baca tuh many to one. Ya dari banyak admin dokter, banyak dokter admin memberi data kepada satu administrator. Itu cara bacanya. Untuk relasi yang kedua, aduh, sorry. Untuk yang kedua, dari administrator ke daftar. Relasinya adalah melayani. Melayani. Nah, di sini administrator ke daftar itu adalah one to many. One to many. Tapi karena ini kebalik, jadi kita many to, karena dia dari belakang, jadi dia many to one. Oke. Ya, untuk yang selanjutnya kita konekkan dari daftar ke pasien. Itu relationshipnya adalah melakukan. Melakukan. Yaitu di sini hubungannya itu many to one. Karena dari belakang jadinya one many. Untuk yang selanjutnya, hubungan yang selanjutnya
dari pasien ke pasien dokter. Sorry, terus hubungan kita hubungkan dari pasien ke pasien dokter. Hubungannya adalah diperiksa. Diperiksa. Diperiksa di sini adalah hubungannya one to many. One to many karena dari belakang, many to one. Oke. Untuk relasi selanjutnya, kita hubungkan pasien dokter ke dokter. Pada relasi ini adalah memeriksa. Memeriksa. Di sini hubungannya memeriksa adalah many to one. Many to one dari many dari pasien dokter, one di dokter. Jadi karena balik jadi one to many. Untuk korelasi hubungan selanjutnya adalah kita konekkan dari dokter admin, dokter admin ke dokter. Di sini hubungannya adalah menyimpan data, menyimpan data. Menyimpan data ini hubungannya many to many. Jadi maksudnya banyak dokter menyimpan data pada banyak dokter admin. Ini many to many. Bentar. Sorry, di sini one to many ya. Sorry, sorry. Satu dokter dapat menyimpan banyak banyak data di dokter admin. Jadi di sini hubungannya one to many, bukan many to many. Sorry, one to many. Tapi karena kebalik, jadinya many to one. Rapikan sebentar. Ya, jadi kurang lebih seperti ini pembuatan RD dari sistem rumah sakit. Selanjutnya kita akan membuatnya di selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel menggunakan DB Designer. Masuk ke DB Designer. Nah, ini yang sudah ya kita hapus dulu file ini ya. Nah, di sini kita buat data tabel pertama. Tabel pertama ini judulnya adalah dokter admin. Dokter underscore admin. Di sini memiliki beberapa kolom nama, yaitu primary-nya adalah ID data. ID underscore data. Data tipenya adalah integer karena dia merupakan primary. Untuk yang kedua, kolom nama kedua adalah dokter ID dokter. Sebentar.
Nah, untuk yang kedua adalah untuk yang kedua daftar ID. Dok, bentar, kita lihat dulu di sini. Untuk yang kedua adalah ID dokter. ID dokternya di sini ID admin. Untuk yang kolom kedua adalah ID admin. ID admin. ID admin ini untuk yang selanjutnya kolom kolom nama. Kolom nama yang kedua adalah ID admin. ID underscore dokter. ID dokter. Tipe datanya adalah integer. Oke. Untuk yang tabel selanjutnya, yang pertama, oh, bentar. Nama tabelnya, nama tabelnya adalah administrator. Administ, administrator. Administrator. Yang pertama adalah ID admin. ID admin. Tipe datanya adalah integer. Yang kedua, adalah nama admin. Nah, underscore admin. Tipe datanya di sini adalah varchar. Untuk yang selanjutnya, waktu jaga. Waktu jaga. Di waktu jaga ini data tipenya adalah time. Time. Ini time. Untuk ya ada tiga. Untuk tabel selanjutnya, tabel ketiga, kita letakkan di sini. Judul tabelnya adalah daftar. Daftar. Untuk yang pertama ada ID daftar. ID daftar. Tipe datanya adalah integer. Yang kedua adalah pasien ID pasien. ID pasien. Yaitu integer
Yang ketiga adalah ID admin. ID underscore admin. Ini juga integer. ID admin. Jadi ID admin ya. Integer. Jadi untuk yang tabel yang keempat, tabel yang keempat, hmm, tabel yang keempat judulnya adalah pasien. Pasien. Yang pertama, ID pasien. ID pasien. Tipe datanya adalah integer. Selanjutnya, nama pasien. Nama underscore pasien. Di sini kita menggunakan tipe data varchar. Varchar. Ya, ya. Untuk yang selanjutnya, atribut selanjutnya adalah alamat pasien. Alamat pasien. Alamat pasien. Alamat pasien di sini juga merupakan varchar data tipenya. Yang selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin. Di sini juga kita menggunakan tipe data varchar. Varchar. Ya, sudah. Lanjut membuat tabel yang kelima. Di sini judulnya adalah pasien dokter. Pasien underscore dokter. Di kolom yang pertama, ID. ID. ID di sini tipe datanya adalah integer. Yang kedua, dok. ID dokter. ID dokter. ID dokter di sini adalah integer. Yang ketiga, ID pasien. ID pasien. ID pasien di sini juga integer. Tipe datanya juga integer. Yang keempat, adalah waktu periksa. Waktu periksa. Waktu perik waktu periksa. Waktu periksa. Waktu periksanya eh, data tipenya adalah time. Untuk yang selanjutnya, resep. Resep. Resep kita menggunakan tipe data teks. Ya, selesai. Untuk tabel yang selanjutnya, tabel yang keenam yaitu tabel terakhir, judulnya adalah dokter. Dokter. Kolom pertama isinya adalah ID ID dokter. ID
dokter. Tipe datanya adalah integer. Yang kedua, nama dokter. Nama dokter. Nama dokter. Di sini kita menggunakan data tipe varchar. Selanjutnya, selanjutnya adalah alamat dokter. Alamat dokter. Di sini tipe datanya adalah varchar. Setelah itu yang selanjutnya nomor HP. Nomor HP. Sini tipe datanya varchar. Varchar 20. Untuk yang selanjutnya tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir di sini kita menggunakan date. Untuk yang selanjutnya waktu kerja. Waktu kerja. Di sini kita menggunakan data tipe waktu kerja adalah time. Yang selanjutnya adalah spesialis. Spesialis. Sini kita menggunakan tipe data varchar. Varchar. Sudah ya, sudah semua. Lanjut tinggal menghubungkan antar tabel. Hubungan dari tabel dokter admin ke administrator adalah hubungannya adalah many to one. Many to one ya. Many to one. Jadi kita pilih yang ini. Many one to many. Ya. Untuk di sini hubungannya adalah memberi data. Memberi data. Untuk hubungan yang kedua antara administrator dan daftar adalah one salah one to many. Jadi kita pilih ini one to many. Kita rapikan sebentar. One to many. Terus selanjutnya dari daftar ke pasien. Many 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 to one.
many tuan. Ini many to eh oh, nah, sebenarnya. Yang putih itu menandakan one dan yang hitam menandakan many. Many to one. Ya, untuk hubungan lanjut. Oh, untuk hubungan selanjutnya adalah one to many. One to many. Untuk hubungan dari pasien dokter ke dokter adalah many to one. Perhatikan sebentar. Many to one. Untuk hubungan dari dokter ke dokter admin adalah ini salah tadi ya. Berarti ini hubungannya tadi adalah one one to many. Ini kita ubah. One to many. Nah, seperti ini. One to many. Salah ya tadi. Sorry. Nah, ini hubungannya tadi one to many. One to many. Antara administrator dan daftar relasinya adalah melayani. Melayani jantung dari daftar ke pasien. Hubungannya adalah melakukan. Melakukan. Sudah kita centang. Relasi dari pasien ke pasien dokter adalah diperiksa. Selanjutnya, relasi dari pasien dokter ke dokter adalah memeriksa. Tentang relasi yang terakhir dari dokter ke dokter admin, menyimpan data. Menyimpan data. Ya. Jadi seperti ini cara membuat relasi tabel dari ERD yang sudah ditentukan oleh dosen saya. Jadi sampai sini dulu penjelasan tentang membuat ERD dan tabel menggunakan DB Designer. Sekian dan terima kasih.